meskipun sudah resmi dibuka secara fungsional, namun pada hari berikutnya ini langsung dilakukan proses pekerjaan lanjutan, khususnya pada bagian jalur pedestrian. Ini pemasangan talut, dan juga pada penopang di sisi utara ini juga sedang dilakukan proses finishing. Nah, ini pekerja sedang melakukan finishing pada dinding penopang bagian pinggir sisi utara. Nah, di sini terlihat ada bus AC yang kembali melintasi kawasan Viaduk Gilingan Solo. Aman terkendali, tidak nyangkut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat suasana di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo setelah akses jalan kembali dibuka sejak 3 April 2024 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Wajah baru Viaduk Gilingan Solo, khususnya pada bagian tengah, tampak sudah semakin lebar dan lebih tinggi dari kondisi yang sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk bisa dilintasi bus AC hingga kendaraan besar lainnya dengan batas ketinggian 4,2 meter. Tentu, dengan dibukanya kawasan Viaduk Gilingan ini sangat berdampak positif bagi arus lalu lintas di Kota Solo, mengingat kawasan Simpang Joglo saat ini sedang dilakukan penutupan 3 akses jalan. Dibuka fungsional untuk memperlancar arus kendaraan pada saat mudik hingga arus balik lebaran. Kemudian, setelah lebaran 2024, Viaduk Gilingan akan dilakukan pekerjaan lanjutan, yakni tahap 3. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan suasana terbaru kawasan Viaduk Gilingan Solo setelah kembali dibuka untuk umum. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 4 April 2024 jam 11 siang kurang seperempat. Kita akan melihat suasana terkini di kawasan Viaduk Gilingan Solo setelah dibuka secara fungsional tadi malam. Kita berada di Jalan Ahmad Yani sisi timur. Ini sudah ada posko mudik lebaran di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Karena nantinya kawasan Jalan Ahmad Yani ini akan menjadi salah satu ruas mudik yang perannya cukup vital di Kota Solo. Di sebelah kiri ini ada Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang sangat megah sekali. Kita coba melintas ya di bagian tengah Viaduk Gilingan. Ini suasana pada saat siang hari. Setelah tadi malam kita juga menyaksikan detik-detik pembukaan kawasan Viaduk Gilingan. Ini ternyata meskipun sudah dibuka, namun proses pengerjaan masih terus berlanjut nih teman-teman. Ini ya, para pekerja sedang melakukan proses finishing pada bagian
tembok pinggir. Bagian tengah sudah semakin lebar dan untuk ketinggiannya 4,2 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Ini kita berada di sisi barat Jalan Ahmad Yani. Ini adalah kondisi terkini di kawasan Viaduk Gilingan Solo. Satu hari setelah kembali dibuka untuk umum akses Jalan Ahmad Yani. Di depan terlihat banyak para pekerja yang sedang melakukan proses pekerjaan lanjutan ini ternyata. Meskipun sudah dibuka secara fungsional, namun pekerjaan masih terus berlanjut dan tidak mengganggu akses jalan. Pekerjaan terfokus di bagian pinggir sana ya, yaitu pemasangan talut pada jalur pedestrian atau jalur khusus pejalan kaki. Ada beberapa pekerja yang berada di lokasi. Dan ini suasana di Jalan Ahmad Yani sisi barat. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak terjadinya kepadatan kendaraan. Kendaraan yang melintasi bagian tengah juga sudah lebih lega dari kondisi sebelumnya. Bagian tengah lebarnya sudah menjadi 9 meter dari yang awalnya hanya 6 meter ya kalau tidak salah. Ini ada berbagai jenis kendaraan yang melintas di kawasan Viaduk Gilingan. Mulai dari kendaraan roda 2, mobil pribadi hingga bus AC. Jadi semalam juga bus AC ukuran besar sudah bisa melintasi kawasan Viaduk Gilingan Solo ini ya teman-teman. Dan untuk detik-detik pembukaan Viaduk Gilingan Solo, silahkan bisa teman-teman cek di Mas Don Channel. Videonya sudah saya upload sebelum tayangan video ini. Luar biasa ini, progresnya masih terus berlanjut. Nah, kawasan Viaduk Gilingan ini memang dipersiapkan untuk angkutan mudik lebaran. Untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan di berbagai titik lokasi kota Solo, mengingat di kawasan Simpang Joglo saat ini sedang adanya penutupan 3 akses jalan. Sehingga dengan dibukanya kawasan Viaduk Gilingan Solo ini sangat berdampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas. Karena kawasan Viaduk Gilingan ini merupakan salah satu jalur vital yang ada di kota Solo, menghubungkan antara sisi timur dari kawasan Ngemplak, Jebres, Mojosongo hingga dari arah Jawa Timur dengan sisi barat ini yang mengarah ke Terminal Tirtonadi dan juga ke arah Nusukan. Ini kondisinya terbaru, sedang pengerjaan pemasangan talut. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya ini akan dilakukan pembongkaran juga ya teman-teman. Rumah-rumah yang ada di sisi selatan sini, yang ada di depan sini akan dibongkar karena berada di jalur pedestrian atau jalur khusus pejalan kaki. Untuk sementara waktu kondisinya seperti ini, mengejar dibuka fungsional lebaran. Ini terpantau kendaraan baik dari barat menuju ke timur, begitupun sebaliknya. Ramai lancar, tidak terjadinya kemacetan. Nah, ini sudah ada kendaraan yang mudik dari arah barat menuju ke timur. Kemungkinan puncak arus mudik terjadi pada tanggal 5, 6, dan tanggal 7 ya teman-teman. Puncak arus mudik tanggal sekian. Kita juga akan memantau kondisi terbaru di Viaduk Gilingan Solo. Seperti apakah arus lalu lintas kendaraan di kawasan ini. Nah, di sini terlihat ada bus AC yang kembali melintasi kawasan Viaduk Gilingan Solo. Aman terkendali, tidak nyangkut ya teman-teman. Ya, meskipun sudah resmi dibuka secara fungsional, namun pada hari berikutnya ini langsung dilakukan proses pekerjaan lanjutan, khususnya pada bagian jalur pedestrian. Ini pemasangan talut
Dan juga pada penopang di sisi utara, ini juga sedang dilakukan proses finishing penopang struktur tanah agar tidak terjadinya longsor. Pekerjaannya masih terus berlanjut. Sini juga sudah tertera batas ketinggian 4,2 meter. Nah, ini pekerja sedang melakukan finishing pada dinding penopang bagian pinggir sisi utara dan pemasangan paving di sisi timur. Kita lanjut melihat dari video udara. Utara sana itu merupakan kawasan Simpang Joglo, Kota Solo. Itu jembatan megah yang ada di Simpang Joglo, Kota Solo di sisi utara. Untuk menuju ke kawasan Viaduk Gilingan, kita mengarah ke selatan ya teman-teman. Oke, kita geser ke selatan. Melihat suasana terkini kawasan Viaduk Gilingan Solo 1 hari setelah dibuka untuk umum. Tadi malam baru saja dilakukan pembukaan kawasan akses jalan Viaduk Gilingan Solo. Kita coba lihat seperti apakah kondisinya pada siang hari ini dari video udara. Ini di kawasan Kampung Nayu Timur. Di sebelah kiri ini ada underpass untuk jalur pengalihan kendaraan roda 2. Nanti akan dibuat tembus ke sini, seberang sini ya. Ini tembusannya sini, agar kedepannya tidak ada lagi kendaraan yang melintasi palang perlintasan di kawasan Kampung Nayu ini. Wah, ini kebetulan ada kereta yang melintas di kawasan Kampung Nayu. Nah, ini di atas jembatan Kalianyar ya melintasnya. Keretanya kebetulan sekali pas melintas. Mengarah ke utara ini. Nah, ini keretanya melewati jalur pengalihan sementara ya teman-teman. Nah, kemudian berbelok ke jalur yang lama lagi. Yang di kanan ini jalur yang baru, kemudian berbelok lagi ke jalur yang lama. Karena yang di sebelah kanan ini merupakan jalur untuk naik ke atas jembatan layang Simpang Joglo Solo. Masih belum difungsikan. Yang paling kanan sini ya, untuk naik ke bagian atas jembatan layang Simpang Joglo. Karena di bagian jembatan Rangka Baja belum dilakukan pemasangan lintasan rel yang baru. Kedepannya apabila seluruh lintasan rel yang baru sudah tersambung 100%, barulah kereta bisa melintas tepat di bagian atas jembatan layang Simpang Joglo Solo. Targetnya kalau tidak salah bulan Oktober 2024, apabila tidak adanya kendala di lapangan. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Ini kondisi di Jalan Tentara Geni Pelajar, kawasan Kampung Nayu Timur. Apabila kiri atau timur itu yang mengarah ke Ngemplak dan Mojosongo, sedangkan kanan ini yang mengarah ke kawasan Nusukan. Tepat di bawah ini adalah jembatan Kalianyar yang sudah terpasang lintasan untuk double track atau jalur ganda. Nah, ini adalah Sungai Anyar atau Kali Anyar. Kemudian tepat di bagian kanan sini merupakan lintasan rel yang lama, sudah tidak aktif lagi ya teman-teman, semenjak jalur yang baru sudah selesai ini dan sudah bisa dilintasi kereta. Ya, kita maju mengarah ke kawasan Viaduk Gilingan. Melihat suasana lalu lintas di Jalan Ahmad Yani atau Viaduk Gilingan. Nah, ini ya. Kondisinya ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2. Wah, ini pekerja sedang melakukan proses pekerjaan lanjutan. Meskipun baru saja dibuka tadi malam, nah ini para pekerja sedang melakukan proses pekerjaan lanjutan.
Meskipun baru saja dibuka tadi malam untuk akses jalan Viaduk Gilingan, namun pada hari ini atau 1 hari setelah dibuka, ini langsung dilakukan proses pekerjaan lanjutan tanpa adanya libur ya teman-teman. Luar biasa sekali, agar kawasan Viaduk Gilingan ini bisa selesai 100%. Karena untuk saat ini kondisinya sudah selesai 70% dari total seluruh pengerjaan. Sisa 30% ini untuk pengerjaan bagian jembatan sisi barat sini. Nanti akan dilakukan pengangkatan balok girder untuk lintasan rel yang baru di sisi barat, sehingga menjadi double track atau jalur ganda. Kemudian juga akan dilakukan pembongkaran rumah-rumah yang masih berada di garis jalur pedestrian. Nah, yang di depan sini ya teman-teman, yang di sisi selatan ini akan dibongkar hingga sebelah sini. Nah, ini batasnya sampai di kawasan Gapura ini akan dilakukan pembongkaran. Dan tentunya untuk jalur pejalan kaki nanti akan lebih lebar dan lebih nyaman, karena bagaimanapun juga jalur khusus pejalan kaki ini memiliki peran yang sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Sebuah kota yang maju tentu memperhatikan jalur untuk pejalan kaki untuk menunjang keamanan dan juga keselamatan. Dan ini kondisi lalu lintas di kawasan Viaduk Gilingan. Terpantau juga masih ramai lancar, tidak adanya kemacetan atau kepadatan kendaraan, lantaran kondisinya sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Di bagian tengah sudah lebih lebar menjadi 9 meter, dan untuk ketinggian menjadi 4,2 meter setelah dilakukan pekerjaan selama 3 minggu, mulai dari pelebaran jalan hingga penurunan elevasi jalan. Dan juga kondisinya sudah diaspal baru ini teman-teman. Luar biasa ya, wajah baru dari Viaduk Gilingan. Meskipun belum selesai 100%, ini sudah sangat membantu untuk semakin memperlancar arus lalu lintas kendaraan. Karena ketika kawasan Viaduk Gilingan ini ditutup bebarengan dengan kawasan Simpang Joglo Solo, selama ini sering terjadi kemacetan di berbagai titik lokasi. Bahkan di jalur-jalur alternatif ini juga masih terjadinya kemacetan. Salah satunya di kawasan Bonoloyo, hingga banyak kendaraan yang melintasi tepat di jalan bagian tengah makam dari arah utara menuju ke selatan. Begitupun sebaliknya, harus melewati kawasan jalan di makam Bonoloyo. Nih, sedang dikebut untuk penyelesaian 100%. Setelah ini akan dilakukan proses pengecoran lanjutan di bagian penyangga yang sisi barat. Ini belum selesai 100%. Untuk yang penyangganya akan dilakukan pelebaran lagi. Setelah selesai dilakukan pengecoran, nanti akan dilakukan pengangkatan balok girder sejumlah 6 balok girder. Apabila sudah dilakukan pengangkatan balok girder, selanjutnya akan dilakukan pengecoran lantai. Kemudian akan dipasang lintasan rel yang baru. Memang kondisi kawasan Viaduk Gilingan meskipun belum selesai 100%, namun ini sudah sangat layak untuk menjadi jalur menyambut Lebaran 2024. Memecah titik kemacetan
di kota Solo. Ini ya, sudah banyak sekali kendaraan yang melintas di Viaduk Gilingan. Mulai dari mobil pribadi hingga bus AC sudah aman tanpa khawatir menyangkut ataupun bersenggolan. Ya, semoga pembangunan di kawasan Viaduk Gilingan Solo ini selalu berjalan dengan lancar. Dan untuk seluruh para pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%. Kemudian bisa mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Tidak hanya warga kota Solo saja, namun seluruh para pengguna jalan yang melintasi kawasan Viaduk Gilingan bisa merasakan manfaat dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.